Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya mahasiswa program studi manajemen haji dan umrah? Ya, insyaallah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di pembahasan kita berkaitan dengan haji dan umroh, kemarin kita telah membahas syarat dan rukunnya, kemudian apa saja yang dilarang di dalam pelaksanaan haji dan umroh. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana hukumnya seseorang yang dia tidak memiliki kemampuan secara finansial, tetapi ada kemampuan fisik untuk melaksanakan haji dan umroh. Nah, sehingga dia mengambil jalan untuk berhutang terlebih dahulu supaya dia bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, maka ketika kita berbicara berkaitan dengan pinjaman atau utang piutang, maka kita akan membahas terkait dengan dain dan qard. Nah, apa itu? Baik. Utang atau ad-dain di sini merupakan harta yang telah tetap dalam tanggungan karena adanya akad, misalnya terjadinya akad jual beli yang dia itu kredit, maka di sini termasuk kategori ad-dain, atau karena perusakan, atau karena adanya peminjaman. Nah, pinjaman sendiri atau al-qard dia adalah memberikan harta untuk menolong sesama bagi orang yang akan memanfaatkan harta itu dan mengembalikan penggantinya. Jadi antara dain dan qard itu adalah dua makna yang hampir sama, tapi pada faktanya juga berbeda. Nah, baik, kita akan analisis dulu. Qard di sini harta yang diberikan kepada seseorang agar dia mengembalikan harta yang semisalnya, bisa berupa uang ataupun barang. Artinya kalau kita pinjam uang, maka kembalinya uang. Kalau kita pinjam barang, maka mengembalikannya pun juga barang. Nah, definisi pinjaman atau qard tidak sama dengan definisi hutang. Jika hutang dia merupakan suatu harta yang telah menjadi tanggungan seseorang, sedangkan pinjaman dia adalah harta yang diberikan kepada seseorang agar dia mengembalikan harta yang semisalnya. Nah, hutang di sini dia punya definisi yang umum dibanding dengan qard. Ya. Jadi hutang dia itu termasuk di dalamnya adalah qard, ad-dain di dalamnya ada qard, tetapi al-qard tidak selalu itu ad-dain. Contohnya, misalnya ketika kita bilang kendaraan. Kalau kendaraan berarti di dalamnya ada mobil, ada truk, ada bis, ada sepeda motor, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita misalnya bilang mobil, ya, nah di situ mobil merupakan salah satu jenis kendaraan. Nah, jadi di sini utang atau ad-dain tidak selalu qard. Nah, urgensi memahami perbedaan dain dan qard antara lain adalah yang pertama, agar kita dapat memahami perbedaan hukum dain dan qard. Hukumnya apa? Kalau dain itu hukumnya adalah mubah, sedangkan qard hukumnya adalah sunnah, baik itu yang memberikan pinjaman ataupun yang meminjam. Nah, yang kedua adalah agar kita dapat memahami beberapa hukum yang didasarkan pada perbedaan jenis hutang. Jadi ketika kita memahami fakta, maka hukum pun itu juga akan berbeda. Hukum seputar ad-dain. Nah, dia hukumnya adalah jaiz atau boleh, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, berhubung ada nas-nas syariah yang mencela hutang, kemudian muncul pertanyaan, bagaimanakah mendudukkan nas-nas yang mencela utang itu? Nah, baik, ini akan kita bahas. Nah, hukum seputar ad-dain di sini banyak hadisnya, ya. Bagaimana di sini dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah berdoa di dalam sholat, ya. Yang kemudian di doanya di situ beliau menyebutkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Lalu ada yang bertanya, betapa seringnya Anda meminta perlindungan dari hutang? Rasulullah menjawab, sesungguhnya seseorang itu, jika ia berhutang lalu berbicara, maka dia akan berdusta. Jika dia membuat janji, maka dia akan ingkar janji. Dan kemudian ada dalil-dalil lainnya, ya, yang mana gitu disebutkan akan diampuni orang yang mati syahid setiap
dosanya kecuali orang yang berhutang. Ya, artinya hutangnya belum terlunasi. Nah, maka di sini ada celaan-celaan bagi orang yang kemudian berhutang, tetapi dia tidak mampu untuk melunasinya. Nah, kemudian juga di sini disebutkan dari Sauban radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mati sedang dia terlepas dari 3 perkara, yaitu kesombongan, harta yang haram, dan hutang, maka dia akan masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian bagaimana dengan dalil yang kemudian membolehkan ad-dain, tetapi ada dalil-dalil yang mencela. Nah, maka di sini ya, semua nas itu wajib dikompromikan. Ya, artinya nas-nas yang disampaikan oleh Rasulullah ya, itu merupakan dalil yang kemudian harus kita ambil. Nah, ada kaidah usul fikih yang menetapkan mengamalkan 2 dalil yang seolah bertentangan adalah lebih utama daripada mengabaikan salah satu dari dalil secara keseluruhan. Nah, maka kesimpulannya seperti apa? Hutang itu hukumnya boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, pihak yang berhutang berniat untuk melunasi hutang. Kedua, pihak yang berhutang mempunyai dugaan kuat. Jadi dia memiliki uang yang kuat bahwa dia mampu untuk melunasi hutang. Yang ketiga, hutang yang ada adalah dalam perkara yang disyariahkan. Artinya hutang tersebut tidak mengandung unsur riba. Nah, maka kalau kita melihat dari unsur yang seperti ini, gitu ya, melakukan ibadah umroh ataupun haji dengan jalan hutang, maka ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang kemudian mengharamkan. Dibolehkan ketika dia mengikuti 3 syarat ini, tetapi menjadi haram ketika dia melanggar salah satu dari ketiganya. Misalnya, dia sebenarnya hanya ingin untuk pergi haji ataupun pergi umroh, tetapi dia sendiri tidak memiliki zon yang kuat bahwa dia itu mampu untuk melunasi hutangnya. Nah, atau misalnya ketika dia berhutang itu justru menambah masalah-masalah baru di dalam keluarganya sehingga dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Nah, maka ini menjadi haram ya karena ada kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu yang bisa mengantarkan kepada keharaman adalah haram. Nah, kemudian ya, ini ya terkait dengan kemubahan ya, sekalipun itu mubah, tetapi jika ada wasilah yang mengantarkan kepada keharaman, maka hukumnya adalah haram. Kemudian bagaimana berkaitan dengan qard ya, yaitu hutang. Nah, ini khusus pembahasan hutang atau pinjaman. Nah, di sini bagi pemberi pinjaman ataupun yang memberi pinjaman hukumnya adalah sunnah. Bagaimana hadis Nabi, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskan dia dari satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan akhirat. Nah, di sini ya, Syekh Taqiuddin An-Nabhani mengatakan bagi pihak peminjam akad qard hukumnya juga sunnah. Alasannya kenapa? Karena Nabi juga pernah meminjam. Nah, rukun-rukun pinjaman ada 3. Yang pertama adalah pemberi pinjaman dan peminjam. Kedua, harta yang dipinjamkan, yaitu uang atau barang. Yang ketiga adalah ijab qabul. Nah, itu yang harus dilakukan ketika melakukan kitab pinjaman. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Setelah terjadinya akad qard, maka kepemilikan barang berpindah menjadi milik peminjam, bukan lagi milik pemberi pinjaman. Artinya, kalau misalnya saya memberikan pinjaman kepada orang lain, ya, saya tidak boleh membatasi uang itu harus digunakan untuk apa. Jadi, itu terserah dia, gitu ya. Selama kita memahami bahwa orang ini adalah orang yang baik. Artinya, dia bukanlah orang yang kemudian berbisnis dan memiliki bisnis-bisnis yang haram. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, harta yang dikembalikan oleh peminjam haruslah harta yang semisal dan sekadar. Jadi, harus sejenis ya, kalau misalnya kita memberikan pinjaman
Tapi ya kembalinya harus sapi, jangan kemudian diganti onta atau yang lainnya. Dan jumlahnya harus sama. Kalau kita memberikan pinjaman itu satu, kembalinya juga satu. Ini berbicara berkaitan dengan kuantitas. Tetapi kalau kualitas, berikanlah yang terbaik. Kemudian selanjutnya adalah tidak boleh ada syarat memberikan tambahan bagi pihak peminjam, karena tambahan itu adalah riba. Jadi sekalipun kita niatnya adalah pergi haji ataupun pergi umroh, tetapi uang yang digunakan adalah uang ya harta ribawi, maka harta ini tidak diperbolehkan. Jatuhnya adalah keharuman. Selanjutnya adalah tidak boleh pula pemberi pinjaman menerima hadiah atau manfaat apapun dari kod yang diberikannya. Sabda Rasulullah, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan di atas tunjangan, maka janganlah dia menaikinya dan jangan menerimanya. Kecuali hal itu sudah biasa terjadi antara peminjam dan pemberi pinjaman sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga, kalau misalnya dia sering memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh, atau memberikan makanan kepada kita, nah maka di sini itu sudah menjadi kebiasaan. Dan kemudian ada suatu ketika memberikan pinjaman atau keluarga tersebut memberi pinjaman ke kita saudara itu ya. Nah kemudian dan membawa oleh-oleh. Nah maka oleh-oleh ini tidak dikatakan sebagai ziyadah, tidak dikatakan sebagai mendapatkan manfaat ya dari aktivitas pinjam meminjam, karena aktivitas itu sudah menjadi adat atau kebiasaan sebelumnya. Allah alam bisawab. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang perlu diperjelas lagi, ditanyakan lagi, silahkan memberikan komentar atau pertanyaan di kolom diskusi. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.